Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Saya doakan semoga tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang halal barokah. Dan tidak kalah pentingnya doa saya ketika kalian dihantam masalah, entah itu masalah yang nyata maupun masalah yang samar, ya semoga akan bisa menemukan solusi ataupun jalan untuk keluarnya. Itu doa saya buat kalian semua. Sekali lagi wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai harinya besok ya, hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Sekali lagi mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Untuk temanya sendiri saya akan mengangkat sebuah tema, nasib baik untuk kalian ya. Sekali lagi, nasib baik untuk kalian. Nah, ketika saya mengatakan nasib baik untuk kalian, tentunya secara zodiak ya. Ya, sekali lagi tentunya secara zodiak. Nah, ketika saya mengatakan nasib baik untuk kalian ya, itu kan sering saya menarik 3 faktor ya. Asmara, pekerjaan, dan keuangan. Nah, nanti akan sama-sama kita cek ya, ataupun sama-sama kita lihat lah ya, buat kalian itu nanti nasib baiknya itu di faktor apa ya. Bisa saja di faktor maksud saya, apakah nanti nasib baik kalian berada di faktor asmara, apakah nasib baik kalian nanti di faktor pekerjaan, apakah nasib baik kalian di faktor keuangan. Nah, kita kan tidak tahu, nanti setelah kita cek baru kita akan tahu, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu memang terjadi sama kalian ya, mungkin salah satunya entah asmaranya saja yang baik ya, entah pekerjaannya saja yang baik, entah keuangannya saja yang baik, ya syukuri sobat gitu loh ya, syukuri ya, alhamdulillah, aminkan. Nah, kan ucapan adalah doa, kan seperti itu ya. Nah, syukur-syukur bisa kedua-duanya baik ya, syukur-syukur bisa ketiganya nanti baik. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika mungkin itu ada ya, mungkin salah satu yang baik ya, misal di pekerjaan, terus di asmara sama keuangan itu bisa dikatakan terdeteksi memburuk ya, ya tetap syukuri saja sobat gitu loh ya, daripada tidak sama sekali, kan seperti itu ya. Kan masih diuntungkan ya, berarti Sang Maha Kuasa itu masih memberikan apa ya, masih memberikan kasih sayangnya buat kalian semua. Tetap wajib kita syukuri meskipun nantinya terlihat mungkin salah satu yang akan menjadi nasib baik kalian, ya tetap syukuri saja ya. Ya sekali lagi ya, bukan berarti nanti mungkin ketika pekerjaan itu baik ya terus asmara buruk, keuangan buruk, bukan berarti itu apa ya, buruk semua gitu loh, kan tidak seperti itu, kan ada salah satu nanti yang baik ya, mungkin bisa dua yang baik ataupun ketiga-tiganya baik. Nah, semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip ya, semoga agar tidak terjadi salah paham. Tetap di poin terakhir, saya selalu mengatakan apapun readingan dan uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga bersifat general reading sobat. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak atau yang ketarik nanti energinya siapa. Yang jelas yang saya fokuskan, yang saya tembak itu zodiak kalian. Nah, kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, harap dimaklum sobat ya. Karena kan mengacak, saya nggak tahu nama kalian. Nah ya, ketika itu pun ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian ketarik. Nah, seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Ya, sering saya mengatakan seperti itu ya, silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya, zodiak dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan ya, yang akan saya tembak
sehingga untuk yang berkonsultasi akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat karena sudah banyak sekali ya, baik di luar negeri maupun yang dari Indonesia itu banyak. Alhamdulillah semua bilang akurat, setelah saya deteksi. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak berikutnya setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa sinkron ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo ya. Zodiak Leo akan kita tarik energinya. Oke sobat ya, sekarang langsung saja kita lihat untuk asmara Leo dulu 3 hari ke depan. Leo ya, di sini kenapa Leo ya? Ini asmara kalian kartu utama muncul The Devil, yaitu ada sepasang kekasih di rantai ya. Belakangnya seperti ada iblis itu ya. Ada syaiton ini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup ya, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan ya. Ini kalau saya tangkap ya, asmara Leo 3 hari ke depan, ini kartu utama kalian muncul The Devil ya. Ini artinya apa ya, ada suatu energi yang kurang baik ya, ini tidak bisa dipungkiri, biarpun ini belum saya secara terawang ya, dari energi kartu sudah saya merasakan energinya sudah cukup panas ya di sini ya. Itu artinya apa? Artinya kalian kesulitan untuk bisa stabil dalam hal asmara, kalian selalu tidak diuntungkan, kalian selalu dihantam masalah, apalagi di akhir-akhir ini mungkin adanya kurang sinkron hati kalian sama pasangan ya. Karena di sini jelas kenapa seperti itu, di sini jelas adanya permainan pihak ketiga, ada campur tangan pihak ketiga ya, yang menyebabkan itu semua. Jadi mutlak ataupun murni kesalahan yang timbul ya di asmara kalian ya, perselisihan, problem itu yang timbul bukan dari kalian ya, bukan alami. Itu tadi saya mengatakan ada orang pihak ketiga yang mencoba memang membuat kalian seperti itu agar asmara kalian banyak kendala, banyak konflik. Nah, orang ini yang toksik ini, yang iri hati ini, yang sentimen ini, dia bisa tersenyum, dia bisa tersenyum, dia bisa tepuk tangan di sini melihat karena senang melihat melihat kalian susah, melihat kalian banyak konflik. Kira-kira seperti itu. Memang orang ini benar-benar jahat ya, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup ya. Artinya di sini jelas ya, zodiak Leo bisa dikatakan ketika saya tadi mengatakan banyak masalah di sini, dihantam masalah, akhirnya apa? Akhirnya di sini kalian terkadang banyak pemikiran sobat gitu loh. Banyak lamunan, banyak renungan, kapan bisa stabil ya? Kok saya selalu dihantam sebuah masalah ya? Gitu loh. Sedikit-sedikit ada suatu masalah, sedikit-sedikit ada suatu perselisihan sama pasangan ya. Seperti itu. Jadi kalian di sini adanya suatu harapan, adanya lamunan, adanya renungan kapan bisa baik lagi ya. Ketika itu bisa stabil ya, ketika itu akan baik, ketika itu akan harmonis, alangkah senangnya saya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kalian mencoba untuk merenung lah sobat ya. Di sini tertangkap energinya, terkadang kalian itu sampai merenung, sampai melamun ya, itu sampai berhayal, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena saking banyaknya kalian dihantamkan masalah gitu loh.
selesai satu muncul, selesai satu muncul lagi masalah. Kapan bisa stabil? Itu yang sedang kalian harapkan. Seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi biar lebih jelas. Terus untuk masalah pekerjaan di sini ada Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat itu ya, tapi tongkatnya sedikit ada daun itu. Dikonfirmasi sama kartu 10 cup. Itu seperti pelangi ya cupnya, sama seseorang satu keluarga. Ini kalau saya tangkap sih, kalau masalah pekerjaannya bisa dikatakan ya masih cukup aman, masih cukup stabil. Karena apa? Karena di kartu utama mengatakan di sini ada Ace of One. Artinya apa? Artinya begini sobat ya. Ketika kalian yang mempunyai zodiak Leo, ketika ingin mengembangkan ketika ingin adanya suatu perkembangan usaha ataupun pekerjaan ataupun karir apalah itu ya, ingin mencapai target, ingin mewujudkan harapan, di sini jelas bahwa kalian itu ada kode di sini sobat. Apa kodenya? Kalian harus disuruh mengelola pemikiran kalian ya, mengolah kecerdasan kalian sampai di mana. Kan seperti itu ya. Nah, munculkan ide-ide kreatif, munculkan ide-ide baru. Nah, disitulah ketika kalian sudah memunculkan ide dan sudah mendapatkan ide, nah disitulah ya kemungkinan besar apa yang selama ini kalian harapkan, yaitu tadi tentang adanya suatu pencapaian target ya, terwujudnya harapan, kesuksesan, keberhasilan bahkan. Nah itu nanti kemungkinan besar akan terjadi sama kalian. Nah, ya, jadi jelas ya. Jadi di sini kalian tidak boleh disuruh diam sobat gitu loh. Harus selalu kalau bisa kalian harus selalu memutar otak gitu loh ya. Kan tidak masalah gitu loh ya. Cari ide-ide kreatif, cari solusi-solusi agar agar bisa adanya suatu peningkatan, agar ada bisa suatu perkembangan. Itu yang saya tangkap di sini ya. Terus dikonfirmasi sama 10 cup. Artinya di sini akan bagus ya gitu loh. Ya bisa saja nih zodiak Leo akan dihantam sebuah suatu keberhasilan juga sih, meskipun tidak secara grafik ya, mungkin ya minimal kalian bisa mencapai target ya, mewujudkan harapan yang selama ini kalian impikan, kalian inginkan, minim seperti itu. Karena apa? Karena kedua kartu cukup bagus, cukup mendukung kalian di sini. Nah ya, cuman saya menangkap juga di sini ada beberapa dari zodiak Leo ya, di sini kelihatannya juga adanya suatu renungan, juga adanya suatu impian ya. Maksud saya di sini mungkin masih sekedar cita-cita ataupun angan-angan ya. Kapan saya bisa berhasil dalam hal pekerjaan? Ketika saya berhasil, ya saya akan bisa menyenangkan keluarga saya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang seperti itu dan ada juga yang nanti akan bisa terwujud gitu loh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang benar-benar cukup bagus, cukup baik untuk masalah pekerjaan. Oke ya. Sekarang lanjut dulu di faktor keuangan. Di sini ada 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri sobat ya ini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Death ya. Ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap ya dari zodiak Leo, di sini kelihatannya awalnya sih bagus ya. Awalnya Leo ini bagus ya. Terus dengan seiringnya berjalannya waktu ya, tiba-tiba serasa seperti ada suatu problem, suatu masalah yang terkadang kalian sendiri tidak menyadari gitu loh. Maksud saya seperti ini. Ya mungkin dulu ataupun kemarin kalian masih lancar ya, mungkin seperti itu ya di sini gambarannya secara kartu ya. Terus kalian itu sudah menyusun rencana. Ketika mungkin kalian punya uang, itu sudah ada rencana. Nanti buat ini, buat ini. Intinya sudah kalian persiapkan. Entah kenapa tiba-tiba dengan berjalannya waktu kalian dihantam masalah di sini. Nah, gitu loh. Nah, yang saya maksud terkadang masalah itu kalian sendiri tidak menyadari sobat. Gitu loh. Tiba-tiba kalian merasakan kok banyak hambatan ya, kok serasa seret. Nah, seperti itu. Contoh ketika mungkin kalian mempunyai uang dan uang itu sudah ibaratnya sudah kalian perinci. Nah, gitu loh. Nanti uang ini buat ini, buat ini, buat. Nah, tiba-tiba itu meleset ya, ada saja kebutuhan di luar itu. Nah, kalian akhirnya kesulitan. Nah, itulah yang menyebabkan kalian adanya suatu kekecewaan, kalian adanya suatu kesedihan. Nah, itu contoh. Nah, kan seperti itu. Cuman secara garis besar ini kalau saya menangkap ketika kalian sudah menyusun rencana dengan baik, langkah-langkah dengan baik, dengan harapan akan bisa stabil ya, tidak terlalu terpuruk, apapun bisa terpenuhi, adanya rezeki yang lancar. Nah, tiba-tiba kalian datang masalah. Nah, seperti itu akhirnya kalian di sini adanya suatu rasa kecewa, adanya seperti adanya suatu harapan yang kandas di sini. Itu adanya kesedihan. Cuman saran saya di sini jangan terlalu sedih, jangan terlalu kecewa berlarut sobat, karena di sini masih ada 2 cup. Artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan. Ya. Biarpun di sini tergambar 2 cup bukan berarti 2 kesempatan. Ya bisa dikatakan ya tidak ada batasnya lah. Selama Selama kalian ingin memperbaiki ya,
tidak mau menyerah, biarpun ada suatu kekecewaan, tetap berjuang. Kelihatannya di sini akan bagus ya, akan stabil lagi. Kelihatannya seperti itu, asalkan kalian tetap semangat loh ya. Seperti itu ya. Jadi adanya sesuatu kekecewaan yang tiba-tiba menghantam gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu death. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini hampir sama ini energinya nilai ini. Cuman death di sini menggambarkan apa ya? Menggambarkan di sini ketika kalian datang masalah ya, ini tetap kalian harus apa ya? Harus tetap disuruh semangat sobat. Harus tetap berani melangkah maju, berani melangkah ke depan. Jadi kalian tidak boleh tidak boleh stagnan ataupun diam, apalagi mundur. Ini nanti semakin kacau keuangan kalian. Gitu loh. Ketika kalian sudah merasakan ada suatu masalah yang menghantam, kalian di sini harus cepat apa ya? Harus cepat berani untuk melangkah maju ke depan ya. Selesaikan masalah. Artinya yaitu tadi, selesaikan masalah. Nah, seperti itu karena apa ya? Jadi ini menggambarkan situasi yang dimana bisa dikatakan mengejutkan, situasi dimana yang bisa dikatakan juga mendebarkan gitu loh. Bisa saja ini akan adanya suatu perubahan yang cepat, bisa saja ini ada suatu, maksud saya gini, bisa saja nanti adanya suatu perubahan itu yang baik itu dengan cepat akan berubah baik. Nah, begitu sebaliknya, bisa saja nantinya akan ada suatu perubahan yang cepat tapi itu buruk, akan merugikan masalah keuangan kalian. Cuman saran saya di sini apapun yang terjadi sobat ya, gitu loh. Kita harus tetap semangat. Ketika ada masalah, harus berani menghadapi masalah, harus berani melangkah maju, selesaikan. Jadi jangan mikir ketika saya selesaikan, ketika saya maju, apakah nanti ada keberhasilan. Nanti jangan-jangan malah makin kacau. Nah, jangan berpikir seperti itu, sobat. Ya, ketika kalian belum melangkah, kalian berpikir yang seperti itu, nanti akan bisa sangat apa ya? Akan bisa sangat kurang baik sungguhan. Nah, yang penting kita harus positif dulu. Nah, kan seperti itu ya. Perkara berhasil atau tidak, yang penting ibaratnya kita gas saja, kita harus berani menghadapi masalah. Nah, ya. Cuman di sini kalian harus peka gitu loh ya, tentang suatu permasalahan. Apakah masalah itu bisa kalian sikapi dengan secara logika, dengan secara pemikiran, ataupun dengan intuisi, ataupun dengan kepekaan. Nah, itu yang harus kalian cari. Nah, kan seperti itu. Sering saya mengatakan ketika memang itu permasalahan yang menghantam kalian ya, apapun itu ya. Ketika itu masih di unsur logika, iya selesaikan dengan cara kepandaian kalian, kecerdasan kalian untuk bisa menemukan solusi. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika masalah itu sudah menyangkut hal-hal yang tak kasat mata ya, gitu loh. Ya, jangan selesaikan secara pemikiran sobat, tidak akan masuk, tidak akan bisa nyambung gitu loh. Tapi apa ya, cari solusi dengan kepekaan rasa, ketajaman mata batin. Kan seperti itu. Oh, ini harus ada suatu penetralan, harus adanya suatu pembersihan. Kira-kira kan seperti itu. Nanti akan bisa nyambung karena sekali lagi zat ini awas berhati-hati untuk zodiak Leo. Bisa saja ini suatu masalah yang mengejutkan atau mendebarkan. Nah, bisa saja berubah baik atau bisa saja berubah buruk. Jadi di sini ya tergantung kalian saja ya, semangatnya. Seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya untuk zodiak Leo. Oh ya, ini luar biasa ya. Ada hentakan keras ya. Ini apa menghentak ke saya. Oke, apakah eh, nasib baik berpihak sama kalian di faktor asmara? Di sini kelihatannya Leo benar-benar kurang diuntungkan ya, banyak kekecewaannya. Ya mohon maaf di sini kelihatannya banyak yang kandas di sini ya, gitu loh. Bisa saja yang berpacaran itu kandas, bisa saja yang menikah ini apa kandas di sini. Karena berarti sobat ini energinya luar biasa nih Leo ya, sangat-sangat luar biasa. Adanya suatu hentakan yang sangat kuat tadi. Ya, ibaratnya lari lari ke saya. Seperti itu sobat ya. Jadi kalau bisa ini harus dinetral. Ya. Ini saran, kalau bisa dinetralkan tuh zodiak Leo agar apa? Tidak mengakar, tidak mengakar, tidak merantak kemana-mana ini, gitu loh. Kalau kalian biarkan ini pasti akan mengakar sobat, gitu loh. Ibarat penyakit kalau kita biarkan ya semakin lama ya semakin membesar. Ya memang itu tidak cepat temponya, tapi kan akan menggerogoti kita. Nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang akan dirugikan ketika itu sudah tertutup kuat, akan kesulitan sekali. Kan seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan. Kenapa Leo kok sering dihantam masalah? Ini penyakit kalian sudah tertangkap di sini. Ada the devil, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri. Ada suatu energi yang menyerang kalian, pengiriman black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Itu fit.
ya. Ya saya tidak mendahului Sang Maha Kuasa, silakan dirasakan sendiri. Seperti itu ya. Ini memang benar-benar luar biasa sobat ya. Ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat merugikan untuk kalian yang punya energi zodiak Leo. Biarpun tidak semua ya, cuman komunitas terbesar. Saya sering mengatakan saya selalu mengambil persentase terbesar ini. Jadi persentase terbesar yang mempunyai zodiak Leo kelihatannya mengalami suatu masalah, mengalami kesulitan untuk bisa stabil karena dihantam banyak masalah. Seperti yang saya katakan tadi, banyak juga yang kandas di sini. Nah, seperti itu ya. Harap berhati-hati. Untuk di pekerjaan, apakah nasib baik ada di pekerjaan akan berpihak sama kalian untuk zodiak Leo? Di sini jelas ya, bisa dikatakan ya masih cukup aman, ya masih cukup stabil. Meskipun saya menangkap masih ada sedikit ya ini persentasenya yang mempunyai energi dari zodiak Leo ini belum diuntungkan. Cuman saya menangkap di sini dalam arti bukan diuntungkan itu secara buruk ya mungkin belum bisa mencapai stabil itu aja. Kalau masalah aman sih aman ya, gitu. Tidak ada sesuatu yang berat ya, suatu problem yang sangat mengkhawatirkan tidak ada. Saya menangkap di 3 hari ke depan ya mungkin akan berjalan seperti biasa, minimal sih seperti itu. Sekali lagi untuk pekerjaan apakah nasib baik akan berpihak sama kalian, saya mengatakan iya, seperti itu, baik ya. Oke, lanjut di faktor keuangan. Nah di sini harap waspada sobat ya, ada beberapa Leo ya juga tertembak di sini ya. Bisa saja ini faktor kalian tertutup di asmara seperti yang saya katakan tadi. Ini merambatnya langsung di masalah keuangan. Ya syukur-syukur ini belum mengena sama pekerjaan kalian. Bisa saja ini yang murni ya. Ada yang juga tertembak di masalah keuangan. Bisa saja seperti itu. Sering saya mengatakan seseorang itu tertembak bisa di 1 titik ya, bisa di 2 titik, bisa langsung di 3 titik. Ya tergantung orang yang toksik, orang yang iri. Nah, gitu loh. Ngerjain kalian itu kalau dia benar-benar tega ya, tidak punya rasa kasihan, kalian akan ditembak 3 titik gitu loh. Di faktor asmara, pekerjaan, keuangan, kalian ditembak. Disitulah kalian akan mengalami kemacetan total di situ. Itu sudah banyak yang terjadi sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kembali lagi untuk masalah keuangan, apakah berpihak sama kalian ya nasib baik. Di sini kelihatannya kurang baik ya untuk zodiak Leo. Saya mengatakan di sini kurang baik, cuman masih terbantukan kalian di sini muncul 50-50. Biarpun saya mengatakan kurang baik ya, kalian masih terbantukan 50-50. Karena apa? Kalian masih diuntungkan dengan kartu death. Biarpun death ini dalam arti ya sangat buruk gitu loh, sangat buruk ya, sangat merugikan. Cuman di sisi lain seperti yang saya katakan tadi, kartu death ini ya tidak bisa dipungkiri juga ya, tidak terlalu buruk-buruk amat gitu loh. Karena di sini adanya residual energi, adanya suatu kejutan-kejutan. Bisa saja kalian akan mendapatkan kejutan baik, ya bisa saja mendapatkan kejutan buruk. Seperti yang saya katakan tadi, ini situasi yang mendebarkan buat kalian. Ya tinggal melihat saja 3 hari ke depan. Yang jelas kalian tertembak ya, ada yang tertembak di asmara, ada yang tertembak di masalah keuangan. Seperti itu, harap di netral ya, kalau bisa ya, ini saran, harap di netral sobat. Seperti yang saya katakan tadi, sikapi masalah itu ketika memang itu tidak logika ya sikapi dengan intuisi. Kalau perlu di netral ya di netral ya, ada suatu pembersihan biar energi negatif kita bisa hilang, kan seperti itu sobat. Nah, ya oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apakah istilahnya nasib baik di faktor asmara, faktor pekerjaan sama faktor keuangan sudah saya informasikan ya, tergantung kalian yang meresonetkan. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri amin kan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik sobat ya jangan ditakuti pembacaan yang kurang baik. Sekali lagi jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena pada ujungnya nanti kalian sendiri yang menyikapi ya, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Saya balikan lagi sama kalian. Nah, tetap saya selalu berpesan di akhir segmen, ketika kalian dalam masalah sudah tidak wajar, banyak keganjilan, gitu loh. Ya tidak ada salahnya sobat, kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga lakukan tahap-tahap ataupun langkah-langkah ikhtiar dari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Minimal ada suatu perjuangan, yaitu ikhtiar, kan seperti itu. Nah, kalau kalian bisa menetralkan sendiri ya silakan dinetral sendiri, kan seperti itu. Yang jelas kita harus ada suatu penetralan. Nah, karena jelas
nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau merubah nasibnya. Jadi nasib tidak mau berubah otomatis, harus kita sendiri yang berjuang, doa, dan tidak kalahnya ikhtiar, maka nasib itu akan berubah baik. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.